إلى حضرة النبي مصطفى رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه وأزواجه وذريته ولمن تبعهم خصوصا لروح قطب العلوم أبي حامد محمد بن محمد الغزالي قطب المقام الشيخ عبد القادر جيلاني قطب الحال محمد بن عبد الكريم مسمن المداني بن عطاء الاسكندري محي الدين بن العربي جند بغدادي حسن البصري عالم العلامة العارف بالله مولانا الشيخ محمد أرشاد بن عبد الله البنجاري وأصوله وفروعه وإلى روح عالم الأستاذين ومربي روحنا العالم العلامة العارف بالله أبو محمد أمين بدري وإلى أرواح مشايخنا والدينا وذوي الحقوق علينا بأن الله الكريم تغشاهم بالرحمة والمغفرة يعيد علينا وذريتنا من بركاتهم وأنوارهم وعلومهم ونفحاتهم وخصوصياتهم وأمدادهم وأكرم في الدين والدنيا والآخرة ويجعلنا من حزبهم ويرزقنا محبتهم ويتوفانا على ملتهم ويحشرنا في زمرتهم على من وبي سلف الصالح وإلى حضرة النبي. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم واهدنا ووفقنا إلى صراطك المستقيم وعافنا واعف عنا برحمتك يا أرحم الراحمين. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. نويت أن أعتكف في هذا المسجد سنة لله تعالى. Salah satu di antara aspek keimanan kita kepada Allah, bahwa kita sebagai muslim wajib mengimani dan meyakini bahwa Nabi kita besar Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam adalah satu-satunya makhluk yang paling diunggulkan oleh Allah. Dari 124.000 nabi, 313 rasul, 25 yang kita diperintahkan untuk menghafal, 5 punya titel tersendiri yaitu ulul azmi, 1 juara umumnya, Nabi agung, Nabi besar, ikutan kita, panutan kita, yaitu yang sangat kita dambakan syafaatnya, kita contoh akhlak dan pribadinya, seripaduka di pertuan agung yang maha adil dan bijaksana, sejagat alam paling diistimewakan, putra gurun sahara terbaik, Nabi kita besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Bagaimanakah biografi dan riwayat hidup serta tarikh beliau dalam hidup dan kehidupan ini? Sejarah telah mencatat bahwa junjungan kita Rasul adalah lahir ke dunia dalam keadaan yatim. Berusia 6 tahun harus merasakan pahit dan getirnya hidup sebagai yatim piatu, yang disebutkan oleh Habib Abdurrahman Ad-Daiba' dalam maulidnya, bahwa beliau dalam menghadapi hidup dan kehidupan penuh cobaan dan ujian yang sangat berat dari Allah Subhanahu wa ta'ala, sudah menjadi hukum sunnatullah objektif yang harus terjadi. Setiap orang yang besar itu harus melalui cobaan dan ujian yang paling berat. Kata orang bijak, jangan coba-coba menjadi sebatang pohon yang tinggi kalau tidak tahan ditumbangkan oleh angin. Semakin tinggi pohon itu, semakin deras angin menghantam. Asaddun nasi bala'an al-anbiya thummal awliya thummal amsalu fal thummal ulama thummal amsalu fal amsal.
Orang yang paling berat menghadapi cobaan dan ujian dari Allah itu nabi-nabi, kemudian wali-wali, kemudian ulama, kemudian orang yang terkebawah menurut status kedudukan seseorang pangkat di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang yang istimewa seperti Rasul kelebar dunia ini. Michael Hart dalam bukunya 100 tokoh terkemuka dunia. Michael Hart adalah beragama Nasrani. Dia menyusun 100 tokoh dunia. Dari 100 tokoh rentetan 100 tokoh itu nomor 1 yang paling berhasil adalah Muhammad bin Abdullah. Artinya apa? Bahwa keagungan dan kebesaran Rasul itu bukan saja diakui oleh kawan, tetapi juga diakui oleh lawan. Mencari manusia yang diakui oleh kawan memang mudah, tetapi mencari manusia yang diakui oleh lawan keagungan dan kebesarannya sungguh sangat susah. Beliau diciptakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dari nur. Seperti yang kita baca dalam Maulid Al-Habsyi, fatanaqqala hadzal nur min sulbi Adam wa Nuhin wa Ibrahim hatta awsalathu yadul ilmil qadim ila man khassasathu bitakrimi abihil karim Abdullah ibn Abdul Muttalib dzil qadril azim. Di ketika Nabi Adam masuk ke dalam surga dan diperkenankan untuk menyaksikan keindahan surga, dilihat oleh Adam di pintu surga letternya besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di pohon-pohon kayu letternya besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan di tempat-tempat yang terhormat selalu nampak tulisan Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Adam bertanya ke hadrat Allah, "Ya Rabb, man huwa?" Siapa Muhammad itu? Dijawab oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, laulaka ma khalaqtuka. Jika tidak dia Adam, kau tidak kuciptakan. Adam bertanya lagi, "Ya Allah, ya Rabbi, sekarang di mana orangnya?" Dijawab oleh Allah, "Masih dalam keadaan nur. Belum aku zahirkan ke persada bumi." Maka itulah pengarang Maulid Habsyi mengatakan, "Fama a'zamaha min minnatin takarramallahu biha 'alal bashar wa ma awsa'aha min ni'matin intashara sirruha fil bahri wal bar." Yang menjadi nikmat yang sangat besar bahwa nur itu bisa membentuk suratan kamilatan zaharat fi haikalim mahmud. Dari sekian banyak jumlah ribu tahun mendambakan malaikat Sayyidul Karubiyin warrohaniyin menginginkan agar Muhammad itu membentuk nurnya manusia insanul kamil. Inilah yang kita rasakan, nikmat yang diberikan oleh Allah Ta'ala diutusnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk kita. Nabi Adam bertanya, "Ya Allah, ya Rabbi, sekarang mana Muhammad?" "Belum, dan kuciptakan berbentuk batang tubuh masih di alam nur." Kata Nabi Adam, "Ya Allah, ya Rabbi, sebentar hamba diperlihatkan Muhammad itu engkau ya Allah Rabbul Alamin. Kau bersifat innallaha ala kulli syai'in qadir. Kau bersifat fa'alun lima yurid. Berbuat sekehendakmu ya Allah. Hamba berikan kesempatan untuk menengok dan menyaksikan bagaimana Muhammad itu." Kalau cuman sekedar gambar, kalau cuman sekedar nama, saya belum puas. Saya hendak melihat orangnya.
Lalu waktu itu Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, Adam, dampingkan ibu jarimu, Dam, tatayakan, Dam, ibu jarimu, lihat likukumu itu. Didampingkan Nabi Adam, dua jari telunjuk ini, dilihat di situ nampak membayang kelasi dan gambar Nabi Agung, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dilihat oleh Nabi Adam, sangat cantik orangnya. Langsung Nabi Adam mencium. Orang yang cinta itu tidak puas kalau hanya memegang gambarnya, tapi harus dibelai, dipeluk pada saat udara mendingin. Aduhai kakandaku, rasa cinta pasti ada pada makhluk yang bernyawa. Setelah Nabi Adam alaihissalam mencium dan mengucuk, langsung mengaliskan kedua tangan ini ke dalam kabana, ke mata. Ya Rob, kata Nabi Adam, hamba sudah puas dalam hidup dan kehidupan ini. Muhammad itu sahamba lihat menjadi sunnatullah bagi umatnya. Apabila kita mendengar muadzin mendengungkan suara dengan kata wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, kita sunat membaca marhaban bidzikrillahi ta'ala qurratu a'yunina bika ya Rasulullah ya basiran bila hadaqatin ahfaz aynayya wa nawwirhuma fakashafna anka ghita'aka fabasaruka al-yawma hadid. Ini bacaan menurut dalam kitab Jauharul Mauhub. Apabila orang itu membaca, diberikan pahala 1000 kebaikan, dihapuskan dosa kecil 1000, dan diangkat martabat 1000 martabat, dan matanya tidak bakalan kabur. Marhaban bidzikrillahi ta'ala qurratu a'yunina bika ya Rasulullah ya basiran bila hadaqatin ihfal aynayya wa nawwirhuma fakashafna anka ghita'aka fabasaruka al-yawma hadid. Kemudian nur itu berpindah-pindah dari sulbi Adam ke sulbi Nabi Ibrahim, ke sulbi Nabi Nuh, dan sebagainya. Menurut di dalam catatan sejarah, dengan mengandung nur Rasulullah lah Adam itu diperkenankan masuk ke dalam surga. Juga dengan mengandung nur Rasulullah lah Ibrahim pada ketika dilempar oleh Namrud ke dalam api, sehingga api qulna ya narukuni bardau wa salaman ala Ibrahim. Dengan mengandung nur Rasulullah lah Nabi Musa alaihi salatu wassalam bisa selamat pada ketika Fir'aun mengejar. Bukan Musa yang tenggelam di Laut Merah, tetapi Fir'aun justru yang tenggelam. Semua bibarakatil Mustafa, dengan nurnya junjungan kita Rasul, mereka itu selamat dan mereka dapat pujian dan terhormat. Maka itulah ulama tasawuf berkata, sekedar kecintaanmu kepada Rasulullah, sekedar itulah Allah memberikan kemuliaanmu dunia dan akhirat. Rasul itu adalah qasimi imdadik fi ibadik wasaqi kuusi irsyadik li ahli widadik. Pangkat beliau sayyidil kaunain wa asyrafis thaqalain al-abdil mahbubil khalis al-makhsus minka bi ajallil khasais. Huwal habibul ladhi turja syafa'atuhu likulli hawli minal ahwali muqtahami. Ja'alani Allahu wa iyyakum min ummatihi wa ahli syafa'atihi. Amin. Akhirnya nur itu sampai kepada kakek Rasulullah Abdul Muttalib. Dengan mengandungnya nur Rasulullah, kakek beliau Abdul Muttalib bermimpi pada suatu malam Abdul Muttalib keluar dari sulbinya 4 buncur rantai.
ganjil, beliau mimpi 4 buncur rantai keluar di sulbi. Yang satu membubung naik ke atas, yang satu menancap turun ke bawah, yang 2 kiri dan kanan melebar masyrik dan maghrib. Beliau kebingungan. Apa yang terjadi ini mimpi? Datang kepada ahli ta'birur ru'ya, pendeta di kala itu, ulama andai kata kita sekarang. Maka pendeta itu mengeluarkan kata-kata dan mentakbirkan mimpi Abdul Muttalib. Ketahuilah wahai Abdul Muttalib, akan keluar dari sulbimu, dan akan keluar dari anakmu itu nanti cucumu, namanya terhormat di atas langit sampai ke-7, dikenal dari bumi sampai bumi ke-7, masyrik dan maghrib, barat dan timur, orang kenal dengan cucumu itu nanti. Abdul Muttalib sudah mempunyai anak, jumlahnya 9. Beliau berkata, apabila Tuhan mengabulkan hajatku, anakku jumlah 10, akan kusembelih di antara yang 10, karena aku bersyukuri. Takdir Allah terjadi. Lahir yang terakhir, namanya adalah Abdullah. Dari yang 10 itu diadakan undian, dicabut, siapa yang keluar yang akan disembelih adalah Abdullah. Kata beliau, kalau putra kesayanganku Abdullah yang terakhir ini dibunuh, disembelih, apa artinya dalam kehidupanku? Dimasukkan, diangkat kembali, ternyata Abdullah lagi. 3 kali berturut-turut tetap Abdullah. Dan inilah yang dimaksud hadis baginda kita Rasulullah, anabnud dzabihai, anabnud dzabihai, aku salah satu di antara 2 orang anak sembelihan. Sembelihan pertama yaitu keturunanku ke atas, Nabi Ismail alaihi salatu wassalam. Ya bunayya inni ara fil manami anni azbahuk fanzur madza tara, qala ya abati fa'al ma tu'mar satajiduni insyaallahu minas sabirin. Itu sembelihan yang pertama, yaitu Nabi Ismail, anak dzabihai. Sembelihan yang kedua siapa? Ayahku, kata Rasulullah, Abdullah. Berangkatlah Abdul Muttalib kepada ulama di zaman itu, bagaimana cara melepaskan nazar agar putra kesayanganku Abdullah tidak dibunuh dan disembelih. Ulama memfitwakan, silahkan Anda tidak membunuh anak Anda, hatta antu addiya mi'ata badanatin, kau harus membayar 100 ekor unta. Bayangkan, 100 ekor unta harus keluar. Nilai 100 ekor unta uang harus dikorbankan dan dikeluarkan. 100 ekor unta, bukan 100 ekor sapi, bukan 100 ekor kambing, jangan pun 100 ekor kambing, 100 ekor bebek saja susah. 100 ekor itik aja ngalih. 100 ekor unta, bayangkan. Hampir habis kekayaan Abdul Muttalib agar putra kesayangannya Abdullah tidak akan disembelih. Pada ketika Abdullah berusia 16 tahun, apabila Abdullah berjalan saat malam gelap gulita, nampak nur di mata haginya. Kecantikan luar biasa diberikan Allah, mengandung nur baginda kita Rasul. Dalam tarikh, dalam kitab Targhibul Mustaqim, apabila Abdullah itu berjalan, semua perempuan-perempuan yang ada di kota Mekah membuat di alam mahligai hayal, mudah-mudahan Abdullah kawin lawan aku. Hancuy lioi.
lengkap diberi Allah Ta'ala dua ayah baginda kita Rasul. Pertama, kecantikan batang tubuh. Yang kedua, kelembutan akhlak. Apabila diberi dua ini, maka orang itu lengkap. Batang tubuh cantik, akhlak lembut. Tetapi kalau kita disuruh pilih, ambil salah satu di antara dua, cantik atau akhlak moralnya bejat, atau akhlaknya bagus, orangnya cantik, jauh kita lebih mengambil akhlak bagus biar tidak diberi kecantikan. Kecantikan akan sirna dan sia-sia tanpa didasari dengan akhlakul karimah. Innama bu'ithu liutammima makarimal akhlak. Akmalul mu'minina imanan ahsanuhum khuluqa. Apa sih keistimewaannya Rasul pada rasul-rasul yang lain? Dua. Faqan nabiyyina fi khalqin wa fi khuluqin wa lam yudanuhu fi ilmi wala karami. Akrim bi khalqi nabiyyin zanahu khuluqun bil husni mustamilin bil bishri muttasimi. Akhlaknya lembut, batang tubuhnya cantik. Tetapi sebaliknya ironis dan nasib yang dialami seseorang. Mana orangnya muha kaya ancak rumbis kalakuan ma'ambalan. Yang penting akhlak. Wa innaka la'ala khuluqin adhim. Berusia 18 tahun, menjadi rebutan bagi wanita-wanita kota Mekah. Semua ingin kawin dengan Abdullah. Fi amihi kullun nisa'i karamatan lil Mustafa hamalat dzukuran rusyada. Luar biasa ayah baginda kita Rasul. Pada suatu hari Abdul Muttalib panggil anak kesayangannya, Abdullah, ayah takut dan khawatir nak kalau engkau nanti dibujuk rayu oleh wanita yang tidak karu-karuan. Pilih nak wanita yang ada di kota Mekah ini, pilih. Ayah siap untuk mengawinkanmu. Memang orang-orang dulu nasib jodoh itu di tangan orang tua, sekarang di tangan hansip. Pengharapan ayah dan tawaran ayah disambut oleh ayah baginda kita Rasul, akhlaknya yang lembut. Ayah, masalah perkawinan yang lebih matang memilihnya adalah ayah. Saya tidak berhak. Siapa yang ayah pilih itulah yang menjadi istri saya buat selama-lamanya. Saya tidak berhak untuk memilih. Itu Abdullah Bahari. Kada kayak Abdullah Wayahini. Ayah, saya jangan dipaksa ya. Ini bukan zamannya Siti Nurbaya ya. Ini zamannya Datu Meringgi. Sakulah tinggi, membawa kitab Singgang Bahu. 100 dan 1000 permintaan anak kepada ayah dikabulkan. 1 permintaan ayah tidak bisa dikabulkan. Kau harus kawin dengan orang itu. Itu perlu diingat dan diketahui. Perlu disadari wahai anak-anakku santriwati. Tidak bakalan bahagia dalam hidup dan kehidupan menempuh beban rumah tangga di masa yang akan datang tanpa restu dari ayah dan ibu. Ridallah fi ridal walidain wa sukhtullah fi sukhtil walidain. Hebat tinggi sakulah merayu lawan orang tua. Ayah, ketahuilah, percintaan, perkawinan tanpa ajar kenal dan percintaan lebih dulu ayah, tidak ada beda laksana laut tak bergelombang. Bergelombang aja kalau Jisidin. Abah ikam bang lawan rumah ikam bergelombang bener Jisidin hen. Tinggi sakulah tapi lawan orang tua berani. Perlu disadari, itu perlu disadari. Mengikat tali pernikahan menjenjang perkawinan
dicarikan oleh Abdul Muttalib seorang gadis desa jauh dari gambut masuk pesantren Al-Mursyidul Amin. Lain. Ayam kampung lebih mahal dari ayam kota. Iya memang pesantrennya di kampung. Dicarikan di desa, namanya adalah Aminatus Zuhriyah. Aminah tidak pernah jumpa sama Abdullah, Abdullah tidak pernah jumpa sama Aminah. Allahu Akbar, luar biasa. Maka rami enggak ada suah betamuan tuh malam pertama. Amun sudah lihai, apalagi sama di pesantren, lalakiannya misalnya guru di pesantren sana misalnya. Kalau di sini ini misal ada rami lagi, ada rami. Itu misal. Nah, kawin apa yang terjadi? Buka di dalam kitab Fathus Samad halaman 18. Ruwiya annahu mi'ata imra'atin matat min bani Quraisyin wa bani Makhzumin asifat ala ma fatahunna min Abdullah. Begitu Abdullah mengikat tali pernikahan, menjenjang perkawinan dengan Aminatus Zuhriyah, mendengar perempuan-perempuan yang pernah membuat di alam mahligai hayal, mudahan Abdullah kawin lawan aku, ternyata putus harapan, langsung mati takajud 200. Itu kan sudah saya bacakan, jangan bingung. Ruya annahu mi'ata imra'atin matat min bani Quraisyin wa bani Makhzumin asifat ala ma fatahunna min Abdullah. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaih. Luar biasa. Setelah kawin malam pertama. Apa itu malam pertama? Malam yang penuh bergelora. Sulit lidah menceritakan, sukar pina melukiskan. Oh, malam pertama kapankah berulang kembali? Nantuha kujut-kujutan dia, kada ingat lagi malam pertama. Kesian. Abdullah bilang, Minah, kada yang akan wae ini pang. Oh adenda, oh kakanda, 3 bulan aja berpisahan. Kalau Abdullah tidak, Minah, irtasili wa tatahhari, mandi dulu Minah, berudu dulu Aminah. Diberikan kasab malam itu Aminah. Abdullah diberi kasab oleh Allah. Sampailah sudah masanya Allah memindahkan dari sulbiku akan masuk ke dalam rahimus seorang nabi akhir zaman. Sambutlah Aminah dalam keadaan suci, sambutlah dalam keadaan wudu. Aminah diperintahkan oleh suami langsung mandi dan berwudu. Kada kayak kakan-kakan we ini. Oh my jalawas benar dah. Asa kada tahan lagi aku dah. Hujan. Malam itu dibuka pintu surga, ditutup pintu langit, alam bergembira. Astabsharal alamu biqudumih, semua alam bergembira. Sebentar lagi nur yang didambakan akan membentuk suratan kamilatan dhaharat fi haikalim Mahmud. Bulan Rajab, langsung nur itu berpindah. Itu Rajab, Sya'ban, Ramadan, Syawal, Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Al-Muharram, Safar, Rabi'il Awal. Walamma tamma min hamlihi ala rajihi tis'atu ashhurin qamariyah wa ana lizzamani ayyan jaliya anhu sada.
Bulan pertama Aminah bermimpi bertemu dengan Nabi Adam. Ya Allah, Aminah bulan pertama membuntingkan Rasul bermimpi bertemu dengan Nabi Adam. Sampai ngomong Aminah dengan Nabi Adam. Sempat Nabi Adam nitipkan pesan, Minah, bi annaki qad hamalti bi sayyidil alamin wa khairil bariyah wa sammihi idza wada'tihi Muhammadan li'annahu satuhmadu uqba. Minah, kau melahirkan nanti Nabi akhir zaman. Sejagat alam anakmu paling diistimewakan. Aku titip pesan Aminah, apabila anakmu lahir tolong namai dia Muhammad. Wasammihi idza wada'tihi Muhammadan li'annahu satuhmadu uqbah. Bulan kedua bermimpi bertemu dengan Nabi Nuh. Ini satu isyarat. Setiap orang yang bunting bermimpi dengan aulia-aulia Allah, anak di dalam perut akan menjadi cikal bakal nanti lahir menjadi aulia. Dia sering bermimpi waktu menghamilkan anak dengan ulama-ulama, anaknya akan menjadi cikal bakal ulama. Tetapi apabila ibu yang sedang bunting mimpi hingga di kapung hantu, cagar jadi hantu. Maka itulah sebahagian ulama ada mempraktikkan dan mengamalkan pada saat bunting harus membaca Al-Quran dan diniatkan agar anak yang terdapat dalam kandungan diberikan anak yang soleh. Khudh minal Quran ma syi'ta wa kaifa syi'ta wa nunazzilu minal Quran ma huwa shifaa'u wa rahmatun lil mu'minin. Itu Quran. Dua bulan Aminah menghadap kepada Abdullah. Abdullah, ana maqtu'atun anil haidah mundu syahrain. Ulun semenjak kita kawin sampai sekarang sudah 2 bulan, ulun tidak menstruasi lagi, ulun kada datang haid lagi. Abdullah mendengar kata-kata istri, 2 efek samping. Pertama gembira, yang kedua sedih. Gembira akan menjadi cikal bakal seorang ayah. Sedih, apa persiapan anak lahir. Orang tua yang bagus, belum anak itu lahir sudah dipikirkan nasib di masa yang akan datang. Abdullah berkata, Minah, izinkan aku besok berangkat dari kota Makkah menuju Madinah. Baapa, ujar Aminah, ulun hendak, aku ujar Abdullah hendak membeli korma. Menurut adat yang melembaga di daerah kota Makkah, apabila anak pertama lahir harus salamatan. Apabila bersalamatan tapung tawarnya harus korma yang disuguhkan. Kada patut, kata Abdullah, kalau korma Makkah puas kita kurma Madinah nanti kita jamukan orang lain. Izinkan aku besok berangkat dari kota Makkah menuju Madinah untuk membeli persiapan anak kita lahir. Dijawab oleh Aminah, wahai Abdullah, perjalanan cukup jauh. Sampian berangkat dengan sendirian, ulun takut dan khawatir apa yang terjadi. Ini juga kasar. Apa yang terjadi sampian di tengah jalan, ulun khawatir. Oleh karena itu ulun tidak berikan izin kepada sampian untuk berangkat ke kota Madinah membeli korma. Kata Abdullah, izinkan atau tidak aku cuma bermusyawarah dan menghargai kepadamu. Aku besok akan berangkat demi anak kita yang terdapat dalam kandungan selamatan nanti. Pagi hari nekat berangkat. Menangis Aminah melepas suami. Kenapa? Sebab bayangkan masih syahrul asad. Syahrul asad wa maddud dahar. Masih dalam keadaan berbulan madu. 2 bulan imbah kawin, laki meninggalkan. Aduh, hai sayangnya. Berangkat Abdullah. Kita cepatkan riwayatnya. Sampai di kota Madinah, beli korma, buat dalam balik. Persiapan besok akan pulang. Ternyata sampai besok Abdullah ditimpa sakit.
Tertunda lagi kepulangan, sakit bertambah parah. Tertunda lagi kepulangan, sakit bertambah parah. Sebelum Abdullah meninggal dunia, dia menulis sepucuk surat kepada yang dicinta Aminatus Zuhriyah yang berkesetiaan menunggu. Ketahuilah Aminah, suamimu tidak akan pulang lagi buat selama-lamanya. Kau harus tabah, sabar menghadapi cobaan dan ujian yang berat ini. Wassalam dari Abdullah. Akhirnya tidak begitu lama Abdullah, innalillah wa inna ilaihi raji'un. Itulah yang diceritakan dalam maulid berjanji, walamma tamma min hamlihi sahrani ala masyhuril aqwalil marwiyah tuwfiya bil madinatil munawwarati abuhu Abdullah. Yang dikisahkan oleh Muhammad Azab dalam maulidnya, min hamlihi lamma madha syahrani qad wafal manun aban nabiyil ajwada wa bi taibatin qad kana dhalika mud'ata akhwalahu min ardi syamim mus'ada wa aqama fiha indahum mutawajji'an syahran saqiman sabiran mutajallida wa darihuhu qad asyraqat anwaruhu man zarahu nalal muna wal maqsida. 2 bulan dalam kandungan ayah meninggal. Setelah dikuburkan oleh orang-orang Madinah punya anestesiatik, korma dikirimkan, sepucuk surat dimasukkan ke dalam korma, dikirimkan kafilah yang pulang berdagang dari Madinah menuju Mekah. Setiap hari Aminatus Zuhriyah menunggu kapankah suamiku datang. Dikejutkan datangnya kurma di dalam balik. Kata Aminah, mungkin kurma lebih duluan datang, suamiku akan menyusul. Aku mencoba, kata Aminah, akan melihat kurma yang terdapat di dalam balik ini. Apakah kurma baik apa tidak? Mungkin saja suamiku membeli lebih baik kurma dari kota Mekah ini. Dibuka, belum sampai masuk ke dalam diperiksa, ternyata di muara dari kurma itu, di atas dari kurma ada sepucuk surat. Apa yang terjadi? Kepada yang tercinta Aminatus Zuhriyah yang berkesetiaan menunggu, ketahuilah Aminah, suamimu tidak akan pulang lagi buat selama-lamanya. Suamimu telah meninggal dunia di kota Madinah. Wassalam. Diambil sepucuk surat, berurai air mata, seakan-akan petir dan halilintar terjadi di saat panas terik matahari. Abdullah, Aminatus Zuhriyah berurai air mata menangis. Yang lebih ditangisi oleh Aminah adalah anak yang terdapat dalam kandungan. Istilah kata drama di mana bumi tempat berpijak, kemana langit tempat bernaung. Mungkin kabur harapan anak di masa yang akan datang. Aduhai, kata Aminah, anakku belum lagi lahir ke dunia sudah mendapat musibah yang sangat besar. Kesihan anakku yang terdapat dalam kandungan. Bayangkan adik-adik, bayangkan anak-anakku. Rasulullah itu belum lagi lahir di dunia sudah menerima cobaan dan ujian yang sangat berat. Ayah tercinta telah meninggal dunia. Akhirnya Aminah bersabar sampai kita cepatkan riwayatnya 9 bulan 9 hari. Rasulullah lahir ke parsada bumi. Pastabsyara al-alamu biqudumih. Banyak cerita menceritakan tentang Rasulullah, keajaiban Rasulullah lahir. Fahtazzal arsyu taraba wastibsyara wazdada al-kursiyyu haibatan wa waqara wamtala'atis samawati anwara wa dajjatil malaikatu tahlilan wa tamjidan wa istighfara. وكل دابة لقريش نطقت بفصيح العبارة معلنة بكمال البشارة وما من حامل حملت في ذلك العام إلا أتت في حملها بغلام من بركات وسعادة هذا الإمام. Yang lebih anehnya lagi, oleh suku-suku Quraisy mendengar Baitullah ngomong 4 buncuk. Yang sebuncunya ngomong, Ja'al haq wa zahaqal batil innal batila kana zahuka. Yang sebuncunya ngomong, laqad ja'akum rasulun min anfusikum. Yang sebuncunya ngomong, ya ayyuhan nabiyyu inna arsalnaka syahida. Yang terakhir yang sebuncunya ngomong, qad ulidan nabiyul muntadar. Sudah lahir nabi yang ditunggu-tunggu. Semua keluarga bergembira menyambut Rasulullah lahir.
Bahkan binatang-binatang kepunyaan Quraisy ikut ngomong dengan fasih berbahasa Arab. Anjing, itik tidak lagi berkakak, ayam tidak lagi berkokok. Serentak mereka dengan fasih berbahasa Arab, qad wulidan nabiyul muntadhar, sudah lahir nabi yang ditunggu-tunggu. Di saat-saat mereka yang bergembira, Aminatus Suhriyah lah satu-satunya orang yang berurai air mata. Kenapa Aminah maka menangis? Saat keluarganya berkata, keluarkan korma yang dibeli oleh Abdullah, mari kita selamatan. Melihat anak Aminah menangis, melihat kurma yang dibeli menangis, lebih ditangisi Aminah. Aduhai, kata Aminah, andai kata suamiku meninggal dunia di kota Mekah, bisa aku tengok pada saat aku teringat. Sekarang aku tidak bisa melihat di mana pusaranya, di mana itu Madinah. Itu belum sedih dialami oleh baginda kita Rasulullah, dan belum sedih dialami oleh Aminah. Yang paling sedih pada saat Rasulullah berusia 6 tahun. Pada ketika Rasul berusia 6 tahun, kecerdasan yang diberikan oleh Allah. Pada ketika beliau berteman-teman dengan teman-teman di kota Mekah, di mana keluarga-keluarga mereka berdagang, ayah-ayah mereka berdagang, sementara Rasul berteman dengan anak-anak yang ada di kota Mekah. Mereka pulang sore hari, membawakan keluarganya oleh-oleh dari pasar. Rasulullah langsung pulang, memisah dari teman. Ibu, abahku mana ma? Abahku mana ma? 6 tahun meninggal dunia Abdullah. Aminah tidak pernah menceritakan kepada Rasulullah. Aminah tidak pernah menceritakan. Kenapa? Aminah tidak menceritakan karena sulit. Kalau Muhammad bertanya di mana itu Madinah, di mana pusara ayah, susah untuk menceritakan. Lebih baik bungkam 1000 bahasa, diam, tidak usah menceritakan. Tetapi suasana dan situasi semakin mendesak. Rasul semakin bertanya, abahku mana ma? Tu abah orang ma? Membeli macam-macam pulang dari pasar. Abahku mana? Ya Allah. Habbada iqdusudadin wa fakharin anta fihil yatimatul asma'u. Kesian. Wa wajadaka ailan fa'aghna. Alam yajidka yatimam fa'awa. Setiap hari ini didesak oleh Rasul, abahku mana? Yang akhirnya oleh Aminatus Suhriyah harus menghadap kepada mertua, yaitu Abdul Muttalib. Ayah, izinkan besok ulun berangkat dari kota Makkah menuju Madinah. Apa nak ikam? Takut kalau ketahuan mertua alasan, lebih baik cari alasan lain. Ketahuilah ayah, ulun asak ada panjang umur. Ulun nibah asak ada panjang umur. Anak ulun bah Muhammad umur 6 tahun. Keluarga ulun bah banyak di kota Madinah. Ulun hendak membawa Muhammad bah hilang ke kota Madinah. Hendak memperkenalkan Muhammad dengan keluarga. Hendak mencurahkan Muhammad bah lawan keluarga. Amun ulun meninggal dunia kayaknya kada sempat mencurahkan. Muhammad tidak tahu dengan keluarga. Izinkan ulun besok berangkat. Dijawab oleh Abdul Muttalib, anakku, jangan. Perlu nak kau ketahui, satu-satunya orang yang kucintai dalam kehidupan nak adalah suamimu Abdullah. Suamimu Abdullah meninggal dunia nak di tengah perantauan Makkah Madinah. Amun ikam nak tulak dibawa pulang cucuku, busialah apa yang terjadi di tengah jalan. Nak, apa artinya lagi hidupku? Oleh karena itu kau tidak kuberi izin untuk berangkat. Muhammad masih kecil, kau sendirian. Apa yang terjadi? Perjalanan kurang lebih 500 tahun, 500 kilo. Jangan nak. Sambil menangis Aminatus Suhriyah, ayah, ketahuilah, izinkan satu kali ini
Saya berangkat bukan sendirian. Saya ditemani oleh Ummu Aiman yang setia. Ummu Aiman adalah khadam yang ditinggalkan waktu itu oleh Abdullah. Pada ketika kawin disiapkan khadam namanya Ummu Aiman. Ulun berangkat bukan sendirian, bukan dengan Muhammad, tapi Ummu Aiman menyertai. Atas dasar kerendahan hati, ayah harus mengizinkan. Ulun rasa ada panjang umur lagi. Kalau ulun meninggal dunia, kasihan Muhammad tidak tahu dengan keluarga. Pokoknya ayah harus izinkan ulun. Ringkas kata Abdul Muttalib mengizinkan. Pagi harinya Aminah dengan Ummu Aiman dan Rasul berusia 6 tahun berangkat menuju Madinah. Kita cepatkan riwayatnya. Sampai di kota Madinah, Aminah tidak bertanya di mana keluarga. Tetapi Aminah bertanya, di manakah 6 tahun masa yang silam seorang lelaki namanya Abdullah. Dia meninggal dunia membeli kurma untuk persiapan anak lahir. Kebetulan yang ditanya itu kenal. Kamu iyakah istrinya? Iya. Ini anak, iyakah Muhammad anaknya? Iya. Minah, di sana ada 2 batu yang berdampingan, disitulah Minah pusara suamimu. Berangkat Aminah, Ummu Aiman berkata di hati kecil, kata Ummu Aiman, orang tidak menilangi, tidak menziarahi keluarga, orang menziarahi suami. Ayo ikut sudah. Oh jab, Ummu Aiman orang bailang lawan laki, pangko ingatan lawan laki, ikut. Aminah duduk di samping sebelah kanan. Rasul berusia 6 tahun kebingungan. Setelah duduk Aminah berurai air mata, menangis Aminah. Teringat 6 tahun masa yang silam, cumburayu terjadi. 2 bulan dalam kandungan, nekat berangkat suami. Bersyukur kata Aminah, aku bisa duduk di samping pusaranya. 6 tahun masa yang silam, pada ketika mengikat tali pernikahan, menjenjang perkawinan itu masih lihal, ingat, masih segar ingatan. Menangis Aminah. Rasulullah bertanya, ibu, kenapa ibu jadi menangis di tempat ini? Semulanya ibu menjanjikan ulun akan berangkat dari Makkah menuju Madinah, akan memperkenalkan dengan keluarga, ternyata ibu maka menangis di tempat ini. Bu, apa yang terjadi? Mangkal dada, sasak hina, sakit hati pengerasaan. Nah, duduk anakku, duduk nak, duduk nak. Duduk Rasulullah di samping sebelah kanan. Pada ketika kau berada di kota Mekah, nak, kau sore hari sering bertanya, ibu, ayahku mana bu, ayahku mana? Tolong nak, jangan lagi kau mencari ayah. Ayah yang kau cari anakku adalah yang di samping kita ini. Inilah pusaranya anakku. Tolong kau jangan cari lagi. Pada ketika kau hamil, nak, pada ketika ibu mengamilkan engkau 2 bulan, ayahmu nekat berangkat. Akhirnya ayahmu meninggal dunia dengan alasan agar membeli korma, nak, engkau selamat nanti lahir. Ternyata nak, impian dan harapan cuma tinggal impian dan harapan, tidak bisa menjadi kenyataan. Ayahmu meninggal. Oleh karena itu anakku, ayahmu meninggal dunia di kota Madinah ini karena engkau anakku. Langsung Rasulullah nangis. Tersinggung perasaan. Ayah meninggal dunia karena pribadi beliau. Wahala fi qabri abihi 3 marrat. Rasulullah mengelilingi pusara ayahnya 3 kali. Wa balla qabru abihi bitumu, membasahi kubur ayah, menyirami kubur ayah dengan siraman air mata. Coba kita kenangkan sejenak, di manakah ayah kita meninggal? Tidak di kampung halaman. Kenapa? Memperjuangkan nasib anak. Patutkah orang tua yang sedang meninggal dunia di tengah perantauan, anak tidak tahu membalas jasa orang tua?
Dilihat oleh Aminah, anak menangis terus. Lebih baik kata Aminah, aku paksa anak ini, jangan lagi diam di sini. Ditarik tangan Rasulullah, dibawa ke keluarga, diperkenalkan. Ketika Rasulullah berada di kota Madinah, apa yang terjadi? Matarun ghazir, hujan lebat. Barakah, barakatil Mustafa, barakahnya Rasulullah, hujan lebat di kota Madinah. Sampai mengenangnya air dari satu jurang ke jurang yang lain. Anak-anak yang ada di kota Madinah berteman dengan Rasul Bamamandian. 3 kafilah lewat. Ternyata 3 kafilah ini pendeta. Yang satu bilang itu Muhammad, tangkap. Yang satu bilang colek. Yang satu bilang bunuh. Namun Ummu Aiman setia. Ummu Aiman tetap mengintai karena bikin kontrak perjanjian dengan Abdul Muttalib. Awas Ummu Aiman, kalau cucuku dicolek orang, kalau cucuku dibunuh orang, karena dia diramalkan Nabi akhir zaman, awas kamu harus bertanggung jawab. Ummu Aiman mendengar rencana 3 orang, langsung memanggil Muhammad, sini nak, sini. Dibisiki, kita nakai harus kembali kepada keluarga. Kau dirancanakan untuk dibunuh dan diculik. Rasulullah berpisah dengan teman. Diceritakan oleh Ummu Aiman kepada ibu baginda kita Rasul. Menurut pendapatku, kata Ummu Aiman Menah, lebih baik kita cepat-cepat pulang. Resikonya besar. Pulanglah 3 orang ini dari Madinah menuju Mekah. Aminah mulai sakit-sakit. Kenapa Aminah maka sakit-sakit? Terlalu banyak pikiran. Pertama, barusan ziarah sama suami. Yang kedua, anak yatim menangis. Yang ketiga, anak hendak dibunuh orang. Dari berangkat pulang menuju Madinah, menuju Makkah, dari Madinah menuju Makkah, sakit bertambah parah. Sakit bertambah parah, sakit bertambah parah, sampai satu desa namanya Abwa. Aminah berkata, Ummu Aiman, aku tidak bisa meneruskan perjalanan, aku sakit, mari kita berhenti di sini. Dilihat oleh Ummu Aiman, ibu baginda kita Rasul, tanda-tanda dan alamat orang mati sudah ada. Diturunkan dari sekedup, ditelentangkan di atas padang pasir, dibantali dengan batu. Allahu Akbar. Batu dijadikan bantal oleh ibu baginda kita Rasul. Padang pasir dijadikan hamparan. Ibu Rasulullah cangang maitihi anak. Rasulullah langsung meragap mama, ma, jangan ditinggalkan anak, ma. Abah sudah tiada, pian pulanglah, siapa lagi ulun hidup nih, siapa lagi? Kesian anak yatim. Ini ceritanya kelebar dunia. Ini ceritanya orang besar. Tidak ditopang dengan kekayaan, tidak dimanjakan dengan harta benda, tidak dihidupkan di lingkungan yang elit. Itulah Rasulullah. Dirangkul anak. Nah, kata Aminah, bersabar. Sabar naklah, sabar nak. Tidak ada manusia yang hidup buat selama-lamanya. Satu saat pasti menemui kematian. Mama bapasan naklah. Nak, kalau mama meninggal dunia bapasan naklah. Ikam baik-baik nakai lawan keluarga. Ikam nakai sebentar lagi akan yatim piatu, abah kadada, mama kadada. Tapi ingat nak, kalau ikam baik nakai lawan keluarga, ikam nakai dihormati orang aja, ikam nakai disayangi orang aja. Baik-baik naklah lawan mamarina, baik-baik naklah lawan kaya. Ikam naklah baik-baik nakai mun mama kadada naklah. Sekali lagi baik-baik nakai ikam lawan keluarga. Tidak begitu lama percakapan antara Rasulullah dengan ibu beliau. Apa yang terjadi? Innalillah wa inna ilaihi raji'un.
Aminah berpulang ke rahmatullah di Abwa. 2 orang tua meninggal dunia di tengah perantauan. Abdullah di kota Madinah, Aminah di Abwa. Rasulullah menangis. Wa wajadaka dallan fahada. Muhammad asalnya sesat. Mau ikut siapa? Ayah tiada, ibu tiada, mau ikut siapa? Itulah ayat menceritakan wa wajadaka dallan fahada bi Abdul Muttalib. Digali lubang oleh Ummu Aiman, menangis digali lubang. Rasulullah lebih dulu masuk ke dalam liang lahat menyambut jasad ibu. Setelah dimasukkan ke dalam liang lahat, Rasulullah menangis. Selamat jalan wahai ibu, selamat jalan wahai ibu. Dilimbuhi dengan pasir. Setelah penguburan, Rasulullah diberi kecerdasan. Ummu Aiman, silakan pian pulang. Pian silakan pulang ke kota Mekah. Biar ulun tinggal menangis sampai meninggal dunia di tempat ini. Apalah artinya ulun pulang ke kota Mekah? Ayah tiada, ibu tiada. Biar aku menangis sampai mati di tempat ini. Aku biar tinggalkan saja. Allahu Akbar, kesian Rasulullah. Ini cerita orang besar. Sekali lagi, kelebar dunia, manusia yang istimewa dijepit dalam kehidupan. Tidak dengan kita, dimanjakan dengan pakaian, dimanjakan dengan perhiasan, segala fasilitas diberikan. Apa dijawab oleh Ummu Aiman sambil menangis? Dirangkul Muhammad, dirangkul ini. Ila jaddika Abdul Muttalib sayyidir rijal wa karimil khisal wa lahu haibatan wa jalal fi hijrihi ta'ish. Nak, ayahmu sudah tiada, ibumu tiada, tetapi kakekmu masih hidup. Nak, Kai Ikam masih hidup. Dia pemimpin Quraisy, dia orang besar, dia sangat kasih sayang kepada engkau. Fi hijrihi ta'is, kepadanya lah nanti kau kutitipkan. Nak, mari kita pulang, mari kita pulang. Dirangkul, dibuat ke dalam sekeduk dengan paksa agar Rasulullah mau meninggalkan. Akhirnya meninggalkan tempat itu. Abdul Muttalib setiap hari, kapan cucuku pulang? Kapan cucuku ini pulang? Kapan cucuku ini pulang? Melihat dari tempat yang jauh ada membayang sekaduk. Dilihat di dalamnya cuma 2 orang, gap dalam hati. Ajin cucuku nih kamahtian pulang nih. Sekeduk semakin mendekat, yang nampak cuma 2 orang, yaitu Rasul dengan Ummu Aiman. Mungkin, kata Abdul Muttalib ini, istilah bahasa Banjarnya, Aminah ini membuang parangai. Abah, izinkan ulun berangkat dari kota Makkah menuju Madinah. Ulun asa kada panjang lagi umur. Ajin iya nih ujar Abdul Muttalib. Setelah sampai sekeduk, yang turun hanya Rasulullah, yang turun hanya Ummu Aiman. Kedua-duanya menangis. Tidak bisa bercerita di tengah jalan. Pasti, kata Abdul Muttalib, ini sudah kematian di tengah jalan. Rasulullah dirangkul, dipagut oleh Abdul Muttalib. Nasib Ikam cuk, Abah Ikam sudah kadada, Mama Ikam pulang. Ingat cuk, Ikam ku anggap tidak lagi cucuku, tapi anak kandungku, dan aku sayang lawan di Ikam. 2 tahun berselang kemudian, rarampiannya lawan Kai. Kai lagi meninggal dunia.
Ini satu musibah yang sangat berat. 2 tahun setelah numpang kehidupan dengan kaki beliau Abdul Muttalib meninggal dunia. Itu lagi sedih, tambah sedih lagi Rasulullah. Apa hikmahnya bagi Rasulullah dan pelajaran bagi kita bahwa Rasulullah dapat musibah beruntun seperti demikian, agar nanti setelah menjadi pemimpin harus iba dan kesiahan pada orang yang dipimpin. Orang tidak bisa merasakan bagaimana hidupnya miskin kalau tidak pernah miskin, dan orang tidak bisa merasakan bagaimana anak yatim kalau dia tidak pernah yatim. Orang tidak bisa merasakan bagaimana susahnya mengaspal jalan sebelum dia menjadi buruh pengaspal jalan. Orang tidak bisa merasakan bagaimana panasnya tukang yang sedang menyirap di atas bubungan kalau dia tidak pernah menjadi tukang kepanasan di atas bubungan. Setelah junjungan kita Rasul menjadi pemimpin, apa yang terjadi? Idza da'ahul miskin ajabahu ijabatan muajjalah. Ini langsung pendidikan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau beliau melihat si kecil yang dalam keadaan yatim dianggap anak sendiri, ibu yang sedang janda dianggap ibu sendiri. Kenapa? Ibu pernah janda, pribadi beliau pernah yatim. Jadi harus bertenggang rasa seorang pemimpin karena dia sudah miskin, kemudian dia mempunyai karir yang sangat tinggi. Dia tahu dengan orang yang dipimpin. Al-Fakir pernah terjadi pada ketika malam pulang di ceramah di Banjar. Sekitar jam 11 sampai di halaman rumah. Hari jam 11 hujan gerimis. Ada orang berjual bakso hari jam 11. Sambil menengkur mencatuk-catuk lawan sendok. Mangkok bakso hari jam 11. Aku berkata di hati kecil, andai kata Allah mentakdirkan aku nasib seperti orang berjual bakso, mau apa? Mun kita ditakdirkan Tuhan diri seperti nasib ini. Kita kenapa tidak kasih sayang sama orang? Kita tidak pernah mengindahkan kayak apa aku, kayak kalau ditakdirkan Tuhan kayak ini. Maaf, program pemerintah menanggulangi garis kemiskinan, menanggulangi masyarakat yang miskin, menanggulangi masyarakat yang miskin melalui seminar dan diskusi, seminar diskusi. Tetapi yang seminar dan diskusi dia tidak pernah lapar, bahkan dia kekenyangan dalam seminar dan diskusi. Apa yang terjadi? Bukan membantu kepada orang miskin, tetapi raskin yang disediakan oleh pemerintah dihantup oleh lurah dan camat setempat. Rakus. Dia tidak pernah miskin. Kalau Rasul langsung adzabani Rabbi bi ahsana ta'dibi, Allah melajari adab kepadaku sebaik-baik adab. Wa huwal abu syafiqur rahim bil yatimi wal admalah. Idza da'ahul miskin ajabahu ijabatan muajjalah. Luar biasa. Ada mengandung 4 unsur. Rasulullah dijepit kehidupan beliau ada mengandung 4 unsur. Yang pertama, agar Rasulullah nanti menjadi pemimpin, iba dan kesian pada orang. Makanya maaf ya ibu-ibu, bapak-bapak guru, akhlak kita dengan anak kita sungguh berbeda. Kenapa? Kita mulai di Kuitan bahari sakit, kemudian kita punya karir, alhamdulillah berusaha semaksimal mungkin, nasib bagus. Tapi ada keluarga di hulu sungai nang datang, baikan bana. Masuk Pak Kacil, masuk Pak Tuha, masuk. Hormatnya luar biasa.
Tapi lihat kelakuan anak kita, apalagi tanpa berpendidikan agama. Sombong. Dia tidak menegur dengan keluarga yang datang. Dia keluarkan sepeda motor yang barusan dibeli oleh orang tuanya. Kada menau lawan orang keluarga yang datang. Kenapa? Dari kita nyaman. Tapi kalau kita kenapa maka baikan dengan orang lain, dengan keluarga? Kuncinya kita mulai dikuitan sakit. Berbeda anak kita mulai di kita nyaman. Apalagi tanpa pendidikan agama. Tidak pernah membaca akhlaqul lil banin. Dia tidak pernah membaca ta'limul muta'allim. Dia tidak pernah membaca minhajul abidin. Kenapa? Sebabnya dia berlaku dalam jiwanya gersang, jauh dari pendidikan agama. Saya sudah katakan, tanpa pendidikan agama, adik-adik remaja hidup tidak ada beda seperti bola yang sedang dipermainkan dua kesebelasan. Ditandang dan diukur oleh orang kiri, dia lari ke sebelah kanan. Ditendang dan diukur oleh orang kanan, dia lari ke sebelah kiri. Tidak ada bisa mengkonsekuensikan diri karena dia adalah orangnya tidak punya ilmu pendidikan agama. Yang kedua, ayah, ibu, kakek meninggal. Mendidik pada baginda kita Rasulullah hidup ini apa? Tawakal kepada Allah, jangan menggantungkan nasib dan karir pada keluarga. Jadi kemuliaan Rasulullah tidak numpang dengan keluarga. Berbeda dengan kita. Kita kadang-kadang mulia dari keluarga, tapi tidak dengan diri pribadi sendiri. Maka itu saya sudah katakan dengan anak-anak, kalau hendak cari karir, kalau hendak punya karir, cari sendiri, jangan numpang sama keluarga. Yang dibanggakan tuh harta orang tua, bukan kamu belum pernah mencarinya. Jadi kalau pelajaran pertama bagi Rasulullah adalah dalam kehidupan ini supaya iba dan kesian pada orang lain, dengan kata yang bisa bertenggang rasa, karena hidup beliau miskin, jadi pemimpin bisa bertenggang rasa dengan orang yang dipimpin. Yang kedua, mendidik kepada Rasul agar nantinya menyerahkan segala urusan kepada Allah. Sandaran pertikaian terkuat adalah Allah, bukan makhluk. Makanya Rasul dididik, Muhammad, kau lahir ke dunia, ayah tiada, jangan berpegang dengan ayah, ayahmu tiada, berpegang dengan aku. Mulai berpegang hati dengan ibu, dipotong lagi oleh Allah. Muhammad, jangan berpegang dengan ibu, ibumu meninggal dunia, berusia 8 tahun, mulai sudah berpegang hati dengan kakek, dipotong lagi, kakeknya meninggal. Jadi tawakalnya Rasulullah itu bulat. Wa 'alallah falyatawakkalul mutawakkilun wa 'ala rabbihim yatawakkalun. Wa kafa billahi wakila. Dua. Yang ketiga, Allah memberi pelajaran kepada Rasul Muhammad, ayah meninggal, ibu meninggal, kakekmu meninggal, kau manusia juga sejenis dengan manusia, kau juga meninggal dunia. Hidup kalau ingat lawan mati ada kamudi, ada rem, istilah kendaraan. Aku akan mati, insya Allah hidup sadar. Yang keempat, memberi pelajaran kepada Rasulullah agar keluar dari perut ibu tidak lagi mengata ayah, tapi mengata Allah. Maka itulah di dalam catatan tarikh disebutkan Rasulullah itu lahirnya sajidan, syakiran, lahir dalam keadaan sujud. Mungkin kita berpikir, manusia manakah di belahan dunia ini yang lahirnya sujud? Mana ada orang di dunia ini yang lahir sujud? Setelah sujud mengacungkan tangan satu ke atas, mengata Allahu Akbar. Mana ada si bayi yang mengata langsung Allahu Akbar? Ini tidak lain agar menambah-nambah kecintaan kita kepada Rasulullah. Baca maulid, ingat dengan kebesarannya Rasul. Saya sudah katakan, kita berterima kasih dengan guru kita di Sakumpul, dengan marhaba dia. Ya Allah, satu kali beliau merubah lagunya habis sabarata.
tala'al badru alaina min thaniyatil wada. Nama ulah lagu pamulaannya itu nangali. Imbah itu lalu diubah pulang lagunya supaya pinarawan benar hati. Marhaba ya marhaba ya nuru aini. Apalagi ingat kayak apa kisah Rasulullah. Lalu kita pada ketika itu asik kita ingat lawan Rasul. Ditambah pulang dengan mikrofonnya bagus, suaranya bagus pulang. Imba itu pulang ditambah lagi pulang dengan terbangnya catukannya bagus. Asa di hadapan kubah Rasul. Ada batakun orang di Banjar, guru jar boleh ka batarbang di masjid. Cakok kada boleh. Di masjid cakok kada boleh batarbangan. Nah ada boleh di masjid dudukan aja. Cukup sampai di sini saja pertemuan kita. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Kita meraih 4 medali rahmah, barakah, maghfirah dan syafaah dari junjungan kita Rasul. Anak-anakku santriwati, saya berbahagia sekali diundang. Ini diundang, dipinta pulang. Jadi terima kasih yang walaupun semestinya kan orang lain membacanya, tapi anak-anakku santriwati juga seperti program pemerintah, yaitu mempergunakan produk dalam negeri. Apa kita menukar produk luar negeri kalau produk dalam negeri yang kualitasnya bagus juga. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Qul huwallahu ahad Allahus samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad Allahus samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad Allahus samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. La ilaha illallah wallahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasiqin idza waqab ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. لا إله إلا الله والله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر وسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. لا إله إلا الله والله أكبر. ولله الحمد. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد في الأولين وصل وسلم على سيدنا محمد في الآخرين وصل وسلم على سيدنا محمد في كل وقت وحين وصل وسلم على سيدنا محمد في الملأ الأعلى إلى يوم الدين وصل وسلم على جميع الأنبياء والمرسلين وعلى الملائكة المقربين وعلى عباد الله الصالحين من أهل السماوات وأرضه. ورضي الله تبارك وتعالى عن سادتنا ذوي قدر جار سادتنا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن سائر أصحاب رسول الله أجمعين وعن التابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. واحشرنا وارحمنا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين يا الله يا حي يا قيوم لا إله إلا أنت يا الله يا ربنا يا واسع المغفرة يا أرحم الراحمين. اللهم الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله ألا بذكر الله تطمئن القلوب. جددوا إيمانكم بقول لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله عليه الصلاة والسلام. لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله عليه صلاة. بها يثبت الإيمان بها يصل الأمان. كنزك أيها الإنسان لا إله إلا الله لا إله إلا الله
إلا الله محمد رسول الله عليه صلاة الله. قد أتانا بالأخبار عن النبي المختار أن أفضل الأذكار لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله عليه صلاة الله. لزموها يا إخوان نويروا بها الجنان أن مفتاح الجنان لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله. لازموها بالأسحار والعشي والإبكار تستمد من أنوار لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله. خير خلق عند الله صاحب العز والجاه خاتم رسول الله شفيعنا رسول الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله عليه. لا إله إلا الله على النبي سلام الله. لا إله إلا الله على النبي سلام. لا إله إلا الله على النبي رحمة الله. لا إله إلا الله على النبي رحمة. لا إله إلا الله على النبي رضوان الله. لا إله إلا الله على النبي رضوان. صلاة الله سلام الله على طه رسول الله. صلاة الله سلام الله على طه رسول. صلاة الله سلام الله على ياسين حبيب الله. صلاة الله على ياسين حبيب الله. سبحان الله عدد ما خلق الله. سبحان الله عدد ما خلق الله. سبحان الله خلق الله. سبحان الله عدد ما خلق الله. سبحان الله عدد ما خلق الله. سبحان الله عدد خلق الله. سبحان الله عدد ما خلق الله. سبحان الله عدد. سبحان الله وبحمده سبحان الله العلي العظيم. سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. يا الله 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 يا رحمن. يا الله يا الله يا الله يا رحيم. يا الله يا الله يا الله. اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم أجمعين. اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. آمين يا الله يا رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد الأمين وآله وصحبه وبارك وسلم أجمعين إلى يوم الدين. اللهم اهد وبلغ وتقبل ووصل ثوابا من قرة جميعا وإلى خيرات في هذه المجلس المبارك
وعطاءك دية واصلة وصدقة متقبلة ورحمة نازلة وبركة شاملة نقدم ذلك وندي إلى حضرة نبينا وحبيبنا وشفيعنا رسول الله محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم ثم إلى أرواح آبائه وإخوانه من أنبياء مرسلين صلوات الله وسلامه عليه وعليهم أجمعين وإلى أرواح آل كل والصحابة والقرابة والتابعين والتابعين التابعين والتابعين بإحسان إلى يوم الدين ثم إلى أرواح سادتنا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي ثم إلى أرواح الأربعة الأئمة المجتهدين والمقلدين في الدين والعلماء العاملين والفقهاء والمحدثين والقراء والمسلمين وسرد الصوفية المحقين والأولياء الكونيين أجمعين ثم إلى أرواح سادتنا أهل المعلى والشبيكة والبقيع وأموات المسلمين وثوابا مثل ثوابك مع مسير برك وإحسانك خصوصا يا الله لأرواح من اجتمعنا المذكور وإلى أرواح من أنفقوا أموالهم وجاهدوا أنفسهم إلى معهد المرشد الأمين وإلى أرواح والدينا ولأمهاتنا ولأجدادنا ولجداتنا ولخالنا ولخالتنا ولعمنا ولعماتنا ولأستاذنا ولمشايخنا ولمعلمينا وذوي الحقوق علينا ولجينا ولقراباتنا ولمعارفنا ولأصدقائنا ولمن استحسن إلى من محب ونضى إلى وجهنا ولمن دخل بيوتنا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين من الأحياء منهم والأموات اللهم تقبلها يا الله